Shalom semuanya. Hari ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah hari Minggu yang merupakan ibadah yang disediakan oleh Tuhan di hari yang khusus ini, agar kita bisa menghampiri Tuhan dan juga sekaligus juga memberikan doa, pujian kita dan penyembahan kita sebagai bentuk apresiasi yang kita bisa berikan kepada Tuhan atas segala pemeliharaan dan perlindungan yang telah kita terima sampai hari ini. Mari saudara, buka hati saudara, kita fokus di hari ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan Tuhan dengan hadiratnya, dan kita juga bisa bersama-sama menikmati kasih Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kita ini. Mari kita sama-sama terlebih dahulu kita berdoa, kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, melalui media sosial yang terbuka, yang bisa membuat kami di rumah-rumah dengan keadaan keterbatasan kami masing-masing, tetapi Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menyapa Tuhan kembali di hari ini, di hari yang dikhususkan bagi kami umat-Mu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Dan bila Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyatukan hati kami agar setiap daripada kami Tuhan terangkai satu dengan yang lainnya, dari satu rumah ke rumah yang lainnya, dengan satu tujuan, menghadap Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang layak dipuji dan disembah itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan
Apapun keadaan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Layaklah kalau pujian pengharapan kami di hari ini. Dapatkan perhatian-Mu ya Bapa. Ayahlah kami menghampiri Engkau dengan kasih karunia-Mu yang Kau sediakan bagi kami di hari ini. Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil nama Yesus, katakan membangun kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kepercayaan yang kami lakukan di hadapan-Mu di hari ini. Bawa kami terus untuk tetap konsisten dan setia di dalam Tuhan. Dengan segala keadaan dan tantangan yang harus kami hadapi ya Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sampaikan isi hati-Mu, dan mohonkan urapan-Mu menyertai hamba-Mu ini, dan juga urapi kami semua yang ada di rumah-rumah, agar kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom, saya menyapa
Bapak Ibu, saudara, keluarga yang saya kasihi, yang hari ini kita bisa bertemu melalui ibadah hari Minggu, saudara, yang kita percaya Tuhan terus membawa kita, menuntun kita di dalam arahan yang Tuhan inginkan untuk kita dapatkan terhadap jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini, saudara. Nah, saudara, tanggal 21 yang lalu kita bersama-sama sudah merayakan peristiwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan peristiwa tersebut tercatat dan dicatat oleh Dr. Lukas melalui Kisah Para Rasul. Dan ada beberapa catatan yang saya mau bagikan kepada saudara di hari ini terhadap dialog atau pembicaraan yang dilakukan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan apa dialog itu, apa catatan itu, ayo kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat ke-6, nanti saya minta Bapak Ibu baca ayat ke-7 dan ayat ke-8 kita baca sama-sama, ya. Ya, saudara siapkan, buka Alkitab saudara, ya. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini, karena ini adalah bekal yang Tuhan berikan bagi kita untuk hari-hari ke depan kita ini, saudara. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, Kisah Rasul 1 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ke-7 saudara baca. 1, 2, 3. Ya, ayat 8 kita baca sama-sama, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini ada satu peristiwa yang menarik yang pernah tercatat dalam sejarah, ya. Bagaimana murid-murid bisa menyaksikan tentang satu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga melalui kasat mata mereka sendiri. Tetapi di balik daripada semua yang terjadi itu, ada dialog yang dicatat murid-murid ketika bertanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 yang baru kita baca tadi, dikatakan begini, mereka kumpul dan mereka tanya sama Tuhan begini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya mencatat kata-kata tentang yang namanya pemulihan. Bukankah hari-hari ini, pada masa ini wajar kalau kita juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, pada masa COVID-19 ini, pada masa angin ribut ini, maukah Engkau memulihkan keadaan kami kembali? Dan saya percaya ini merupakan satu kerinduan bagi kita semuanya. Bahkan juga kerinduan bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, saudara. Kenapa? Karena situasi atau masa ini bukan saja hanya kita yang alami, tetapi bangsa-bangsa juga mengalami. Dan apa jawaban Tuhan, saudara? Jawaban Tuhan begini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan menjawab begini, kalau untuk waktunya itu keputusan Bapa, tetapi apa yang harus kita lakukan
terhadap untuk waktu yang merupakan keputusan Bapa ini? Yang jelas kita harus menanti, kita harus menunggu, saudara. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan lagi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi saya menangkapnya begini, saudara, untuk mendapatkan sebuah pemulihan, ya, maka kita harus bersedia menanti waktunya Tuhan. Dan untuk mendapatkan waktunya Tuhan itu, maka kita juga harus, ya, membuka diri agar kita menerima yang namanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup membawa pemulihan bisa terjadi, saudara. Yang saya mau katakan kepada saudara begini, yang namanya pemulihan itu bukan sekedar sebuah perbaikan. Contoh begini, saudara, kalau misalnya kendaraan kita rusak, maka kita bawa ke ahlinya, montir atau bengkel untuk diperbaiki, kan, saudara? Dan ketika kendaraan itu sudah bisa berfungsi kembali, maka kita jarang menyebut bahwa kendaraan kita pulih, begitu. Paling-paling, oh ya, sudah baik lagi, begitu. Dan begitu juga tubuh kita. Ketika tubuh kita sakit, maka kita ada kalanya kita menggunakan obat medis. Kita pergi ke dokter, katakanlah demikian, dan kita dikasih obat yang cocok. Nah, ketika tubuh kita sudah sembuh kembali, ya, maka kita merasakan kita normal, kita baik kembali. Dan juga yang namanya pemulihan itu bukan sekedar mengganti yang hilang. Kalau hari-hari ini berapa banyak di antara kita yang mungkin kehilangan, bukan saja hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan harta barangkali, atau juga mungkin ada yang kehilangan tentang yang namanya pengharapan kita. Nah, hari ini kabar baiknya bahwa Tuhan menjanjikan bahwa kita mau menerima yang namanya pemulihan. Yang siap untuk mengalami pemulihan boleh katakan amin, saudara. Nah, saudara, untuk mendapatkan pemulihan tadi kan yang kita dapatkan pelajarannya, yang pertama itu, ya, bahwa saudara harus siap untuk menanti waktunya Tuhan. Dan untuk menanti waktunya Tuhan itu perlu kekuatan, saudara. Perlu kekuatan. Dan kekuatan dari mana? Tentunya kita minta kekuatan dari Tuhan. Yang siap untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, boleh katakan amin, saudara. Ayo sama-sama katakan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menjagaku, berseru
akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, saudara. Jadi kepastian yang harus saudara dapatkan hari ini, saudara mau dipulihkan, tetapi saudara bersedia untuk menanti atau menunggu waktunya Tuhan. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Dan saya berani memastikan, kalau saudara mau menunggu atau menantikan waktunya Tuhan, Tuhan beri kita yang namanya kekuatan yang baru. Saudara tidak akan menjadi lemah, saudara tidak akan menjadi lelah, walaupun dikatakan berlari dan berjalan untuk mengawali kehidupan ini, saudara tidak akan menjadi lelah. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Dan selanjutnya, saudaraku, dikatakan lagi, saudara, ya, bahwa orang yang menantikan Tuhan itu harus memperoleh kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk mendapatkan namanya pemulihan. Saudara, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kuasa yang agar Tuhan bisa membawa pemulihan itu bagi kita? Cara yang saya bisa temukan adalah saudara berdoa. Katakan berdoa, saudara. Jadi dengan berdoa saudara sedang membuka saluran agar kuasa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan doa yang sedang terjadi. Apakah itu secara pribadi ataupun di rumah-rumah saudara, saudara. Dalam cerita kisah para rasul ini, saudara, jelas bagaimana murid-murid sambil menantikan Tuhan, mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa, maka di antara mereka yang berdoa di sebuah tempat itu, Tuhan mengirimkan saluran tentang kuasa daripada Roh Kudus itu di loteng atas Yerusalem pada waktu itu. Sayangnya, tidak semua murid-murid yang percaya dengan janji Tuhan itu bersedia untuk menanti. Dari 500 murid-murid yang pada waktu itu mendengar tentang janji Tuhan, hanya 120 orang yang tersisa yang mendapatkan kepenuhan, penggenapan terhadap janji Tuhan itu. Dan pastikan hari ini saudara adalah murid-murid yang mau tetap setia menantikan janji Tuhan itu dengan tetap berdoa di hadapan Tuhan. Yang siap untuk berdoa boleh katakan amin, saudara. Ingat, doa itu adalah membuka saluran kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini, saudara, kita yang ada di tempat ini, kita akan lihat apa sih model pemulihan itu, saudara. Model pemulihan itu dikatakan ada 3 model yang kalau saya bisa lihat dari catatan Alkitab, saudara. Yang pertama itu pemulihan pribadi, saudara. Yang kedua adalah pemulihan keluarga, dan yang ketiga itu adalah pemulihan kota, ya, atau masyarakat atau komunitas. Nah, saudaraku, saya percaya baik secara pribadi maupun keluarga maupun komunitas, kita semuanya butuh yang namanya pemulihan, saudara. Nah, mari kita akan lihat tentang yang namanya pemulihan pribadi. Barangkali ada di antara saudara yang hari ini perlu alami secara pribadi yang namanya pemulihan itu. Ya, saya hanya mengambil contoh dari seorang tokoh yang bernama Naaman. Siapa Naaman? Naaman itu adalah seorang yang terkenal, yang terpandang, dan bahkan juga punya pangkat yang tinggi. Dia seorang panglima perang dan sering memberikan kemenangan. Tetapi yang menjadi persoalan dalam cerita itu, Naaman kena penyakit yang namanya kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Sehingga Naaman, di balik reputasi yang ada, dia harus menjadi orang yang diisolasi atau dikucilkan gara-gara penyakit kustanya. Secara pribadi, saya sedang mengajak saudara untuk bisa memeriksa diri. Apakah di antara saudara hari ini benar-benar mau alami yang namanya pemulihan?
kita kan sering merasa diri kita paling benar, paling oke. Tapi nggak ada salahnya toh kalau hari ini kita juga mau terbuka, Tuhan, di balik keadaan yang aku alami pada hari ini, aku mau ya Tuhan untuk dipulihkan. Dan saudara tahu, ketika Naaman bisa mengalami pemulihan, maka dalam Alkitab diceritakan bahwa Naaman itu hanya mendapat arahan atau pesan dari Tuhan oleh Nabi. Dan ketika itu memang ketika Naaman mendapatkan pesan atau petunjuk yang Nabi berikan kepada dia, memang terjadi konflik. Kenapa? Karena ketika itu Nabi itu menyuruh untuk Naaman pergi mandi di Sungai Yordan. Tetapi Naaman melihat ada sungai-sungai yang lain yang lebih baik, lebih bersih daripada Sungai Yordan. Kenapa aku datang ke sana? Nah, ada kalanya kita juga sering mengalami demikian, saudara. Ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada kita agar kita pulih, saudara, seringkali kita mengalami yang namanya konflik batin, bertolak belakang dengan pandangan yang kita anggap baik. Nah, ini jadi persoalan tersendiri, saudara. Tetapi saya hanya berharap, ya, kita mau membuka hati, saudara. Ketika Naaman membuka hati untuk betul-betul mandi di Sungai Yordan, maka apa yang terjadi, saudaraku? Saya hanya mau mengajak kita untuk bisa melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, ya. Saya akan bacakan buat saudara. Maka turunlah ia membenarkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu atau nabi itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, perhatikan kembali ayat ini. Maka setelah Naaman mengikuti petunjuk Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia alami yang namanya pemulihan. Tetapi dicatat di sini pemulihan tubuhnya bukan seperti yang biasa. Pemulihan tubuhnya dikatakan tubuhnya itu tahir seperti seorang anak. Jadi artinya ada peremajaan kulit Naaman yang luar biasa, saudara. Ingat, pemulihan itu bukan sekedar perbaikan, bukan sekedar pergantian, tetapi pemulihan yang berasal daripada Tuhan itu berbicara tentang perkara-perkara yang besar. Yang setuju dan percaya berkatakan amin, saudara. Dan itu secara pribadi Naaman mengalami. Dan berikutnya tentang pemulihan keluarga. Saudara pasti tahu cerita Ayub. Bagaimana Ayub 1 hari dicobai dengan kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Jadi peristiwanya, saudara, sementara dia mendengar satu berita jelek tentang keadaan dia, ada berita jelek lagi nyusul yang harus dia dengar dan dialaminya, saudara. Saya katakan itu nggak gampang, tetapi kita lihat di balik peristiwa yang harus dialami oleh Ayub dan keluarga, Tuhan ternyata bisa untuk membuat yang namanya pemulihan. Dan saudara tahu apa yang Ayub alami, saudara? Dia alami pemulihan itu dikatakan skalanya 2 kali lipat. Hari ini barangkali ada di antara anggota keluarga kita yang lagi mati rohaninya. Saudara kehilangan anak-anak karena mereka lagi mati rohaninya, saudara. Ataupun saudara kehilangan anggota keluarga saudara yang lain gara-gara penyakit rohani yang mematikan. Persoalannya, maukah saudara
untuk minta pemulihan daripada Tuhan hari ini. Ayo tetap konsisten, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pemulihan. Dan buktinya, Ayub diberikan kekuatan atau daya tahan. Hari ini saya hanya mau mengajak kita, kalau sampai hari ini saudara tahan, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Itu bukan kekuatan kita lagi, saudara. Kalau sampai hari ini saudara tetap setia menantikan janji Tuhan, itu bukan karena kita lagi, tetapi itu karena Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, katakan sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Sekarang katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudara, ketika Ayub dipulihkan, bukan saja hanya hartanya yang dipulihkan sampai berlipat kali, tetapi juga anak-anaknya, anak-anak yang pernah hilang. Kalau Ayub itu anaknya mati, tapi saudara, yang saya katakan tadi, anak-anak saudara yang mati rohani pada hari-hari ini, ketika saudara minta sama Tuhan untuk pemulihan, maka dicatat di situ, tidak ada anak-anak yang ada di seluruh negeri itu pada waktu itu yang sehebat, seindah daripada anak-anak Ayub, saudara. Dan kita berdoa hari ini, anak-anak saudara yang ada dalam keluarga besar Rai 19 ini secara khusus akan memiliki reputasi yang hebat, ya, yang hebat melampaui daripada apa yang ada di negeri ini. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa saya katakan tadi, pemulihan itu adalah bukan perkara biasa, tapi pemulihan itu adalah perkara besar. Nah, mari kita lihat apa yang kita akan dapatkan melalui cerita tentang pemulihan ini. Saudara buka Mazmur 126. Mazmur 126. Ya. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur 126 ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Sion itu bagaikan gereja atau orang percaya, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, saudara kan pernah punya mimpi kan, saudara? Ya. Dan ketika kita bangun, maka biasanya kalau mimpinya itu indah, ketika kita bangun kita kecewa, ternyata cuma mimpi, saudara. Tetapi dalam cerita orang yang sedang dipulihkan oleh Tuhan, maka dikatakan keadaannya itu seperti mimpi yang dialami realita, tapi keadaannya seolah-olah gak mungkin, seolah-olah apa iya nih, benar gak nah ini. Nah, itulah cara Tuhan untuk memberikan kepada kita yang namanya pemulihan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Nah, dikatakan lagi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar,
kepada orang-orang ini. Ingat, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, saudara, ya, orang lain yang melihat keadaan kita sudah dipulihkan itu akan berkata, Tuhan yang kita sembah itu telah beracara besar kepada orang-orang yang dipulihkannya ini, saudara. Yang sudah menceritakan amin, saudara. Jadi artinya, saudara, Tuhan hari ini sedang berkata kepada kita, Tuhan mau memberikan pemulihan agar saudara dan saya bisa menjadi saksi tentang kehebatan dan kebesaran Tuhan yang kita sembah. Amin, saudara. Dan hari ini pun kita sedang melihat bahwa Tuhan sedang membicarakan janjinya bahwa Dia mau memulihkan seluruh keadaan kita, entah saudara pribadi maupun keluarga saudara, dan tentunya juga nanti akan berdampak terhadap komunitas atau masyarakat yang ada, saudara. Ya. Dan ayat yang berikutnya dikatakan lagi, ayat ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkah-berkasnya. Pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara di dalam ayat yang terakhir ini, saudara, jangan berhenti untuk menabur. Karena dikatakan Tuhan mencatat apa yang saudara tabur itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan mencatat bahwa orang yang menabur benih, mungkin saudara sampai menangis. Memang berat menabur di kala masa begini ini, nggak gampang memang, saudara. Tetapi firman Tuhan ini sedang berbicara kepada kita semuanya yang ada di tempat ini. Jangan berhenti. Karena dikatakan satu hari engkau pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, hari ini kita sedang berbicara tentang namanya pemulihan. Dan seperti saya katakan tadi, pemulihan itu berbicara tentang sesuatu yang besar yang Tuhan sendiri lakukan atas kehidupan kita. Dan persoalannya lagi, apakah kita mau menantikan janji pemulihan itu? Dan kalau saudara katakan, yes Tuhan, aku mau menanti, maka saya jamin kita akan mendapatkan kekuatan di balik penantian kita itu. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan. Dan berikutnya lagi dikatakan, ketika saudara juga mau untuk bagaimana saudara mendapatkan kuasa untuk pemulihan, maka saudara tetap berdoa. Hanya dengan berdoa ada saluran yang dibukakan, saluran yang terbuka, agar Tuhan mengisi dengan kuasa, agar kita bisa mengalami pemulihan. Dan mari hari ini pun saudara, berapa banyak antara saudara yang hari ini merasa bahwa firman ini telah memberkati saudara, jangan lupa tabur lagi buat yang lain, share lagi, bagikan lagi, saudara. Dan kita percaya ketika kita banyak untuk menabur, maka kita juga lihat bahwa tangisan kita akan berubah menjadi sukacita. Dan kita juga akan bisa berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melakukan perkara-perkara besar atas hidup kami. Dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu di antara banyak orang dengan perkara-perkara besar yang Kau berikan bagi kami. Hari ini, berapa banyak antara saudara yang butuh kuasa pemulihan di tengah kami, saudara? Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat di tempat-tempat kami berada. Dan kami percaya bahwa kuasa pemulihan Engkau sedang salurkan pada hari ini di rumah-rumah, baik itu secara pribadi maupun keluarga.
bahkan juga berdampak nanti itu komunitas atau masyarakat atau kota kami. Kami mintakan Tuhan kuasa itu terjadi. Mari kita sembah Tuhan, saudaraku. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang ada di hati-Mu di hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan, setiap daripada kami mendengarkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu tersimpan di dalam tanah yang telah dikuburkan dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan firman itu akan menghasilkan buah yang banyak, 30, 60 sampai 100 kali lipat ke atas. Terima kasih Tuhan. Kami akan lihat banyak di antara kami akan menjadi saksi terhadap pemulihan yang kami alami di dalam kehidupan kami dalam masa yang sukar, masa yang sulit. Terima kasih Bapak. Kami juga akan menabur pemberian-pemberian yang kami siapkan, yang kami mau bawa, yang kami mau dedikasikan untuk rumah Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara sekali lagi yang siap untuk memberi, melakukannya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ini ya Tuhan. Hati kami percaya bukan daripada keadaan yang kami lihat, tapi hati kami percaya di balik keadaan yang tidak terlihat itu Allah pun tetap bekerja melakukan segala sesuatu. Tuhan, terima kasih. Kalau kami Tuhan akan melihat di balik taburan kami, di balik pemberian kami, maka ada sukacita dan sorak-sorai yang akan kami bawa pulang dengan berkas-berkasnya itu. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Terima kasih untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau hari ini merupakan hari raya Idul Fitri, Tuhan berkati bangsa kami yang merayakannya Tuhan. Dan mereka semuanya Tuhan diliputi oleh roh yang takut akan Tuhan.
Terima kasih juga untuk berkat buat Indonesia sampai hari ini bertahan, memiliki daya tahan terhadap goncangan-goncangan yang ada. Para menteri, aparatur pemerintah negara, TNI, Polri, aparatur sipil negara, Tuhan berkati ya Bapak. Sampai ke daerah kami, gubernur kami Sumatera Barat, Tuhan berkati gubernur kami, berkati juga wakil gubernur, berkati wali kota, bupati, camat, lurah, RT dan RW. Bila semuanya diliputi oleh orang yang takut akan Tuhan, sampai lingkungan-lingkungan yang ada di area Sumatera Barat ini Tuhan memahami bahwa ada Tuhan yang siap untuk melakukan perkara-perkara besar, siap untuk membawa perubahan, siap untuk membawa yang namanya pemulihan itu. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Anto. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan Ibu Hermin. Berkati juga Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk ketegarannya dalam masa sukar ini ya Bapak. Biar Tuhan kuasa dan urapan Allah hadir atas hidupnya. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi Billy, Milka, Brian dan Janice, anak, menantu dan cucu. Dan terima kasih juga untuk wakil gembala Pak Dani Tumiwa, Pak Pauli Jaya, Pak Johan Andoyo, Pak Arya Tejokro, Tuhan memberkati. Sampai seluruh Kultim 20 Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa, termasuk kami yang ada dalam wadah Raya 19 ini. Tuhan berkati dengan kelimpahan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami menerima berkat, mari kita angkat tangan kita. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan terima daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidup pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di bukit tidak permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkat kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.